Kita membahas sedikit mengenai teori probabilitas. Jadi perkembangan sains yang mengarah pada eksplorasi di tingkat mikroskopik secara mendalam. Saat ini, teori peluang semakin berperan dalam mendeskripsikan sistem yang kompleks ditemui di ilmu kimia dan cabang sains lainnya. Misalnya cabang mekanika statistik menggunakan konsep peluang untuk menjelaskan sifat makroskopik sistem dari komponen mikroskopik penyusunnya. Nah, cabang ilmu baru yang bernama ekonomifisika adalah hasil kolaborasi antara cabang mekanika statistik dengan cabang ilmu ekonomi. Di ilmu kimia, teori peluang berperan penting di berbagai bahasan, mulai dari mekanika kuantum, teori kinetika gas, hingga interpretasi entropi di tingkat molekul. Kita akan meninjau ulang densitas peluang diskrit yang kita pelajari di sekolah menengah, dan yang lebih penting lagi, pada akhir pembahasan kita akan memperkenalkan konsep densitas peluang kontinu. Pada level tertentu, peluang seringkali kita bunyikan secara intuitif. Misalkan dalam suatu kelas terdapat 100 orang mahasiswa. Kemudian dari 100 orang mahasiswa ini, 50 orangnya pria, 50 orangnya wanita. Nah, kemudian seorang dosen itu memanggil salah seorang mahasiswa untuk maju ke depan kelas secara acak. Caranya misalkan dengan melihat buku absensi, tanpa melihat nama, hanya memanggil NIM. Nah, ini dilakukan secara acak. Kemudian kita bertanya, berapa peluang bahwa seorang mahasiswa yang dipanggil tersebut secara acak itu adalah wanita? Maka secara intuitif, kita akan mengatakan peluang mahasiswa yang terpanggil adalah seorang wanita, itulah 50-50, yaitu setengah. Kemudian, kalau misalkan di antara 100 orang mahasiswa tersebut, 25 orang itu kelahiran tahun 1999, kemudian sisa 75 orang itu kelahiran tahun 2000, maka kita juga bisa menanyakan berapa peluang mahasiswa yang terpanggil tersebut adalah mahasiswa kelahiran tahun 1999. Nah, maka secara intuitif kita akan mengatakan, peluangnya adalah 1/4 yang terpanggil. Nah, angka setengah dan angka 1/4 ini sebenarnya diperoleh dari, kita bisa formalkan ya dalam bentuk persamaan, yaitu jumlah mahasiswa dengan suatu karakteristik, katakan karakteristik I, dibagi dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan. Jadi misalkan kita bertanya tentang peluang mahasiswa yang terpanggil adalah seorang wanita, maka jumlah mahasiswa yang wanita, NI ya, atau mungkin lebih tepatnya mungkin seperti ini, itu adalah 50 orang mahasiswa. Nah, kemudian peluangnya bahwa yang terpanggil adalah wanita, itu adalah 50 dibagi dengan keseluruhan mahasiswa, yaitu 100. Sehingga kita dapat angka setengah. Dan dengan cara yang sama juga, untuk mahasiswa yang kelahiran tahun 99, jumlahnya 25 orang dibagi dengan 100 orang secara keseluruhan. Dan di sini NI ini adalah jumlah kejadian maupun objek yang memiliki karakteristik I, dan N itu adalah jumlah objek atau kejadian secara keseluruhan. Jadi N itu sebenarnya tidak lain adalah jumlah dari semua objek atau kejadian yang memiliki karakteristik I ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada mahasiswa yang memiliki suatu karakteristik I, jadi katakanlah suatu karakteristik I itu mahasiswa di dalam kelas itu tidak ada yang memilikinya, maka NI itu sama dengan 0. Nah, kalau NI sama dengan 0, maka otomatis probabilitas kita menemukan mahasiswa dengan karakteristik tersebut itu juga adalah 0. Ya, karena memang di dalam kelas itu tidak ada mahasiswa yang memiliki karakteristik tersebut. Sebaliknya, kalau misalkan semua mahasiswa itu memiliki karakteristik I dalam kelas tersebut, berarti NI itu akan sama dengan N. Nah, kalau demikian, kalau lihat dari rumus ini, maka PI itu sama dengan 1. Yang berarti peluang kita menemukan mahasiswa dengan karakteristik tersebut itulah 1 atau pasti. Dan jelas, karena tadi kita mengatakan bahwa semua mahasiswa dalam kelas tersebut memiliki karakteristik I. Nah, ini yang kita pelajari dalam dalam sekolah menengah ya.
Sehingga kalau misalkan ini kita gambarkan ulang dalam bentuk grafik, katakanlah misalkan ini adalah probabilitas menemukan karakteristik I, dan kalau kita bicara tadi adalah mahasiswa pria dan mahasiswa wanita, maka kita bilang tadi probabilitasnya adalah 50-50, sehingga kalau kita buat grafik, dia bentuknya seperti ini. Jadi sama-sama ini ya, sama-sama 50-50. Kemudian untuk yang tahun kelahiran tadi, kita punya hanya dua ya tahun kelahirannya, 1999 dengan kelahiran tahun 2000. Dan yang kelahiran, maaf, ini harusnya 50/100 ya. Kemudian ini 25/100 per 4, dan ini yang di atas ini adalah 75/100 atau 3/4. Nah, yang tahun 99 itu peluangnya seperti ini. Nah, ini adalah peluang ketika yang kita tanyakan adalah mahasiswa pria. Ini adalah peluang untuk bahwa yang terpanggil ke depan kelas adalah mahasiswa wanita. Dan ini adalah peluang untuk mahasiswa yang kelahiran tahun 99, dan ini adalah peluang untuk menemukan mahasiswa yang kelahiran tahun 2000. Nah, grafik seperti ini juga sebenarnya kita sudah familiar ya. Kalau di SMA itu kita menggunakan dadu ya, dadu. Jadi peluang munculnya angka 2, peluang munculnya angka 3, itu jadi peluang munculnya angka 1, peluang munculnya angka 2, peluang munculnya angka 3. Ini semua adalah 1/6 ya, karena dadunya ada 6 sisi. Sehingga kalau kita gambarkan peluang-peluang ini, jadi peluang munculnya angka 1, peluangnya muncul angka 2, peluang muncul angka 3, dan seterusnya ya, itu semua ada di angka 1/6. Dan seterusnya ya. Dan jadi ini adalah peluang untuk munculnya angka 1, ini adalah peluang untuk munculnya angka 2, ini adalah peluang untuk munculnya angka 3. Nah, jadi peluang untuk suatu kejadian yang kita simbolkan dengan XI ya, kejadian ataupun karakteristik yang kita simbolkan dengan XI, kalau XI-nya ini bentuknya adalah deskriptif seperti warna ya, merah, kuning, hijau, atau tadi gender, wanita, pria, atau bisa juga nomor KTP atau bukan nomor, maaf, untuk misalkan seperti angka dadu, kemudian tahun kelahiran atau usia. Usia dalam hal ini hanya dalam bentuk tahun ya, misalkan 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun seperti itu. Nah, angka-angka ini maupun deskriptif tadi itu sifatnya adalah diskrit, tidak kontinu. Sehingga sebaran probabilitas yang XI-nya yang berupa diskrit itu kemudian disebut dengan densitas probabilitas diskrit. Jadi diskrit ini adalah lawannya kontinu ya, jadi terpisah-pisah. Jadi antara pria dan wanita ini memang ada tidak ada kontinuitasnya. Demikian juga di sini kita juga tidak membuat adanya kontinuitas di sini, sehingga bentuk grafiknya itu memang lebih cocok digambarkan dengan grafik batang ya, yang tidak kontinu seperti ini. Oke. Selanjutnya, probabilitas itu berkaitan erat dengan nilai rata-rata. Perhatikan ya, misalkan di dalam kelas yang terdiri dari 100 orang mahasiswa, sekarang kita tidak peduli dengan gendernya, dosen itu mengadakan kuis, katakanlah pilihan ganda, terdiri dari 10 soal, dan untuk tiap jawaban benar itu nilainya 10, kemudian untuk jawaban yang salah nilainya 0. Sehingga nilainya itu adalah bisa 0, bisa 10, 20, sampai dengan 100. Karena pilihan ganda ya, kita tidak berharap ada nilai koma atau ada nilai kasih sayang. Jadi nilainya bulat antara 0, 10, 20, sampai dengan 100. Nah, setelah dilakukan kuis, kita peroleh bahwa ada 90 orang memperoleh nilai 70. Kemudian ada 10 orang mendapatkan nilai 20. Nah, kalau kita tanya, kalau demikian berapa nilai rata-rata dari
hasil kuis ini, secara intuitif kita akan mengatakan karena 90 orang itu mendapatkan 70, 10 orang mendapatkan nilai 20, maka secara intuitif kita akan mengatakan bahwa nilai rata-rata nanti akan pasti dekat dengan angka 70. Nah, untuk tepatnya nilai rata-rata kuis tersebut, jadi nilai rata-rata kuis, jadi kalau misalnya kita sebut nilai X, maka nilai rata-rata dari kuis di kelas tersebut itu sebenarnya adalah 90 orang itu mendapatkan nilai 70, ditambah dengan 10 orang yang mendapatkan nilai 20, kemudian kita bagi dengan 100. Jadi ini adalah jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 70, kita sebutnya X1 ya, dan ini adalah nilai 70, 20 ini adalah nilai yang kedua yang muncul, dan ada 10 mahasiswa yang mendapatkan nilai 20 ini. Kemudian 100 ini tidak lain adalah jumlah mahasiswa keseluruhan ya, berarti N1 plus N2, atau ini adalah N. Kita bisa tulis ulang, itu menjadi X itu adalah N1 dikalikan X1 ya, ditambah dengan N2, X2 dibagi dengan N, seperti ini. Karena hanya ada dua jenis nilai yang muncul ya, jadi 70 dan 20. Oke. Nah, ini nilai rata-rata ini bisa kita tulis lagi dalam bentuk yang formal ya. Mungkin sebentar sebelum formal dulu, mari kita lihat sedikit lagi, yaitu kalau misalkan penyebutnya ini kita tulis terpisah untuk masing-masing ya, kita akan dapat persamaannya bentuknya seperti ini, 2x2. Nah, kalau Anda perhatikan N1 dibagi dengan N, sebentar, jadi ini bukan XI ya, melainkan N1. Ups. N1 ini. Nah, kalau Anda perhatikan, N1 dibagi dengan N, ini adalah jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 dibagi dengan keseluruhan mahasiswa. Nilai ini tidak lain sebenarnya adalah peluang ya. Jadi ini tidak lain adalah peluang, yaitu peluang menemukan mahasiswa dalam kelas tersebut yang memiliki nilai 70. Jadi kalau kita bertanya, kalau kita memilih secara acak di dalam satu kelas, satu orang mahasiswa, berapa peluangnya mahasiswa tersebut memiliki nilai 70? Peluangnya sebenarnya adalah 90 orang dibagi dengan 100 orang, yaitu 90%. Cukup banyak, karena memang ada 90% dari mahasiswa yang mendapatkan nilai 70, sehingga peluangnya untuk menemukan mahasiswa yang nilainya 70 itu adalah 90/100. Nah, demikian juga N2 dibagi dengan N, ini adalah peluang menemukan mahasiswa yang mendapatkan nilai 20. Peluangnya kecil karena 10 orang dibagi dengan 100 atau hanya 10%. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa nilai rata-rata itu akan condong pada nilai yang peluang munculnya itu paling besar. Dan secara formal ya, persamaan ini bisa kita tulis sebagai kalau misalkan ada banyak jenis nilai yang muncul ya, katakan tidak hanya 70 dan 20, maka kita bisa menuliskan ini sebagai penjumlahan dari XI dikalikan dengan PI. Nah, ini adalah bentuk formal dari nilai rata-rata yang kita ekspresikan dalam bentuk peluang. Jadi nilai rata-rata itu sebenarnya adalah penjumlahan dari nilai-nilai muncul dikalikan dengan peluangnya. Seperti itu. Jadi ini kita tulis nanti dalam bentuk normalnya itu adalah X1 dikalikan dengan probabilitas 1 ditambah dengan X2 kalikan probabilitas 2 seperti yang terlihat di sini ya. Dan ini kalau misalnya ada banyak jenis nilai, kita bisa meneruskan persamaan ini. Nah, dengan analogi yang sama, kita juga bisa memperoleh nilai rata-rata dari kuadrat nilai, yaitu dengan analogi yang sama ya. Jadi yang kita kalikan dengan probabilitas itu adalah kuadrat dari nilainya. Dan kalau misalkan kita ada besaran rata-rata yang sangat penting sekali di dalam ilmu kimia, baik untuk eksperimentalis maupun untuk kimiawan komputasi maupun teoretician, itu adalah yang disebut dengan varian.
yang disebut dengan varian yang disimbolkan dengan sigma x kuadrat ya, sigma x kuadrat. Dan ini definisinya adalah selisih dari suatu nilai x terhadap nilai rata-rata, kemudian ini kita kuadratkan, kemudian ini semua kita rata-rata. Nah ini kalau misalnya kita tulis dalam bentuk apa? Dalam bentuk peluang, maka ini sebenarnya adalah sama ya, yang mau kita rata-rata yaitu x dikurangi dengan berarti xi ya, karena kita akan menjumlahkan untuk semua jenis nilai atau keadaan kejadian, kita kuadratkan, kemudian dikalikan dengan peluang munculnya nilai i tersebut. Nah, jadi varian ini kalau kita lihat detail perhitungannya, nilai varian ini besar kalau peluang munculnya nilai i itu besar. Kemudian nilai varian ini akan besar kalau misalkan nilai xi itu jaraknya jauh dari nilai rata-rata. Jadi kalau misalnya kita punya sekelompok nilai, kemudian kita cari nilai rata-ratanya, kemudian kita bandingkan satu persatu nilai tersebut dengan nilai rata-ratanya, kalau misalkan nilai i ini jauh dari nilai rata-ratanya, maka selisihnya akan jadi besar. Jadi misalkan nilai ratanya 10, kemudian ternyata sebaran nilainya 1, 2, kemudian yang lain itu ada tersebar di 70, ada tersebar di 80. Nah, maka selisih dari nilai xi ini terhadap nilai rata-rata ini akan jadi besar, jadi jauh. Tanda kuadrat di sini itu memastikan bahwa kita tidak peduli dengan plus minus ya. Jadi kita hanya peduli dengan selisihnya aja. Jadi selisih min 2 maupun selisih 2 itu nanti akan sama-sama kita sebut selisihnya kuadratnya adalah 4. Tidak peduli plus dan minusnya. Nah, jadi varian ini nilainya akan besar jika selisih dari nilai i itu jauh dari nilai rata-ratanya. Dan probabilitas munculnya i itu besar. Dengan kata lain berarti varian ini menggambarkan seberapa tersebar sekumpulan nilai xi dari nilai rata-ratanya. Akar kuadrat dari varian yaitu sigma x ini yang kita kenal sebagai deviasi standar ya. Nah, biasanya nilai rata-rata, kemudian kita tulis plus minus standar deviasinya. Ada banyak cara mengekspresikan nilai galat ini ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan deviasi standar. Tapi saya pikir ini yang paling sering digunakan oleh kimiawan ya, ketika di eksperimen maupun di simulasi. Baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai densitas peluang kontinu. Nah, ini adalah mungkin besaran yang lebih penting untuk kimiawan ya dibandingkan densitas peluang diskrit tadi ya. Jadi dalam densitas peluang kontinu kita akan berhadapan dengan tentunya besaran fisik yang nilainya kontinu ya. Di tingkat makroskopik paling tidak sebagian besar besaran fisik itu memiliki nilai yang bisa dipandang kontinu. Sebagai contoh, massa satu benda, itu bisa kita katakan kontinu. Karena kalau misalnya kita punya massa benda 5 kg, kita bisa saja memperoleh massa benda itu 5,001 kg. Ya kan? Karena massa 5 kg, bisa saja massa itu kita buat 5,001 kg dengan menambahkan sejumlah kecil materi. Atau kalau misalkan timbangannya itu sangat-sangat akurat, kita bisa juga mendapatkan 5,00001 kg. Dan kita bisa menambahkan lagi 5,00002 kg. Pun kalau misalkan timbangannya lebih akurat lagi, kita bahkan bisa menambahkan detil sampai ini. Sehingga nilai massa itu seperti kontinu. Berbeda dengan nilai dadu. Nilai dadu itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilangan bulat. Sedangkan bilangan yang terkait dengan besaran fisik itu sifatnya sebagian besar adalah kontinu. Tergantung dari seberapa akurat ya alat timbang, misalkan untuk massa, alat timbang, alat ukur yang kita miliki. Oke. Nah, kita ambil ilustrasi sekarang. Kita ambil ilustrasi misalkan seorang manajer ya ingin membentuk kelompok musisi baru.
katakanlah namanya NSK47 ya, NSK47, mungkin singkatan dari Nusa Kambangan 47, yang terdiri dari sekelompok remaja. Ya, kemudian melakukan audisi, dan orang Indonesia sangat-sangat antusias ya dengan menjadi artis, sehingga kita mungkin dengan dari 200 juta penduduk itu mungkin ada 1 juta pelamar, 1 juta orang pelamar yang datang. Nah, kemudian kriteria seleksi selanjutnya misalkan berat badan. Jadi manajer kemudian mengelompokkan 1 juta orang itu, mengkategorikan berdasarkan berat badan. Katakanlah berat badan yang ideal itu adalah untuk artis ini adalah 40 kg. 40 kg. Nah, pertanyaan kita adalah berapa peluang dari 1 juta pelamar ini itu berat badannya 40 kg. Kalau misalkan kita bikin distribusi berat badan itu dalam bentuk seperti ini, 40, 50, 30, 20, kemudian 60, mungkin kita akan mendapatkan distribusi bentuknya seperti ini. Jadi mungkin dari 1 juta pelamar tersebut, sebagian besar dari mereka itu beratnya adalah 40 kg. Sehingga peluang kita menemukan pelamar yang masanya 40 kg itu relatif signifikan ya dari segi angka peluang. Tapi angka peluang ini itu akan turun kalau misalkan kriteria yang kita minta itu adalah 40,0 kg. Artinya 40,1, 40,2, 40,3 itu di luar yang diminta. Jadi kalau kita minta sedikit lebih spesifik, 40,0 kg misalkan, maka peluang itu akan turun. Tidak akan setinggi ini. Karena dalam 40 kg ini terdapat 40,1, 40,2 yang semuanya kita singkirkan, sehingga kalau misalkan ini kita buat 40 kg, sehingga dari 40 ini ada 40,1, 40,2, 40,3, lebih detail lagi ya, kita akan menemukan bahwa nilai P ini akan turun. Nilai P ini akan turun, dan mungkin kita akan mendapatkan nilai nilai peluang itu seperti ini. Karena semakin detail di tingkat di range 40-an. Dan kalau misalnya kita minta yang lebih eksak lagi ya, 40,00000 kg, mungkin peluangnya untuk menemukan pelamar dengan berat yang eksak seperti ini itu mungkin mendekati 0. Artinya tidak bermakna. Apalagi kalau kita bisa mencari pelamar yang berat badannya itu ikut nomor cantik 40,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kg. Mungkin peluang kita untuk mendapatkan seorang pelamar yang angkanya berat badannya persis seperti ini itu mendekati 0. Tapi ada, tergantung dari jumlah sampelnya ya. 1 juta pelamar ini, kalau misalnya 1 juta pelamar relatif besar, maka ada peluang untuk menemukan itu, hanya saja sangat-sangat kecil sekali. Sehingga pada level, kalau misalkan peluang dari menemukan pelamar dengan berat badan yang nilainya kontinu seperti ini, jadi kalau misalkan angka 20, 30, 40, 50, 60 ini kita bagi menjadi detail sekali, sehingga kurvanya kontinu, nah maka probabilitas nanti bentuknya mungkin akan seperti ini, menjadi kontinu. Nah, pada saat ini ya peluang sebagai fungsi dari katakanlah berat badan ya, X misalnya, X ini adalah berat badan dalam satuan kilogram, ini yang kemudian kita sebut sebagai densitas probabilitas kontinu. Densitas probabilitas kontinu. Dan dalam densitas probabilitas kontinu ini, nilai probabilitas menemukan nilai X yang persis satu nilai, misalkan 40,000 kg atau 40,1345678 kg, nilainya akan sangat-sangat kecil sekali, sehingga tidak terlalu bermakna ya ketika kita menanyakan probabilitas munculnya suatu nilai. Itu tidak terlalu bermakna. Tapi lebih bermakna kalau misalkan kita menanyakan berapa probabilitas menemukan seseorang yang beratnya itu 40,1 sampai 40,02. Nah, jadi probabilitas menemukan pelamar yang beratnya 40,01 sampai dengan 40,02, berarti ada interval ya. Ada interval. Nah, ini baru
memiliki nilai. Jadi untuk densitas probabilitas kontinu, probabilitas untuk menemukan suatu kejadian atau suatu karakteristik yang nilainya berupa interval itu memiliki nilai yang lebih signifikan ketimbang kita menanyakan probabilitas dari satu nilai yang eksak persis sama seperti itu, seperti yang kita minta. Nah, maka dari sini jadi probabilitas kita menemukan seorang pelamar atau suatu kejadian atau suatu karakteristik yang nilainya adalah X ditambah dengan DX, jadi ada satu interval ya. Katakanlah DX ini adalah nilai yang sangat kecil ya, nilai yang sangat kecil, dan ini kalau kita mempelajari diferensial, DX ini adalah nilai yang mendekati nilai 0 sebenarnya ya. Nah, yang jelas probabilitas kita menemukan suatu karakteristik atau suatu nilai kontinu yang posisinya ada di X plus satu interval kecil DX itu dinyatakan dengan PX dikalikan dengan DX. Dengan PX ini adalah probabilitas pada titik X. Nah, kalau kita bertanya kalau kita ingin mengetahui berapa probabilitas menemukan seseorang pelamar atau karakteristik atau suatu kejadian yang nilainya di antara A dan B. Jadi misalkan kita pengen tanya berapa probabilitasnya kita menemukan pelamar yang beratnya antara 30 sampai dengan 50. Misalkan ini adalah A, terus yang ini adalah B, jadi interval A sampai dengan B. Maka yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan. Kita menjumlahkan probabilitas dari 30 sampai dengan 50. Nah, menjumlahkan besaran yang kontinu itu berarti kita melakukan integral dari A menuju B ya, Px dx. Nah, ini adalah probabilitas menemukan suatu kejadian nilai karakteristik yang kontinu itu pada interval A sampai dengan B. Nah, dengan analogi yang sama untuk sistem atau kejadian yang sifatnya kontinu, yang sifat nilainya adalah kontinu, maka nilai rata-rata dengan analogi yang sama ya, dengan diskrit tadi, itu berarti kita peroleh dengan cara kita mengalihkan X dengan peluang dan kita mengintegralkan. Nah, karena rata-rata itu memuat semua nilai, maka biasanya kita mensimbolkan X ini integralnya dari minus tak terhingga sampai yang tak terhingga, artinya kita membuat rata-rata untuk semua nilai yang memungkinkan. Jadi kalau misalkan, dan tentu saja dalam realistisnya tentu kita akan menyesuaikan batas min infinity ke infinity tergantung dari sistemnya. Jadi kita misalkan ada sebuah terowongan berbentuk silinder, kemudian ada seseorang yang terperangkap di dalamnya dan dia berjalan mondar-mandir ya sepanjang silinder terowongan ini ya. Jadi terowongan ini tertutup di kiri kanannya, dia terjebak di dalamnya, kemudian dia bisa bergerak mondar-mandir ya. Dan kalau misalkan terowongan ini kita simbolkan X-nya ini adalah X-nya 0, ini adalah X sama dengan L, yang berarti panjang dari terowongan ini adalah L. Maka kalau kita biarkan beberapa waktu ya, orang ini berjalan mondar-mandir kiri kanan, kita akan bertanya misalkan berapa probabilitasnya menemukan orang ini pada suatu posisi X. Apakah menemukan orang di posisi X1 ini akan sama dengan probabilitas kita menemukan orang tersebut ada di posisi X2? Nah, ini jawabannya adalah tergantung sebenarnya. Tergantung dari kondisi orang tersebut. Karena kalau kita bicara manusia mungkin orang ini mengharapkan bantuan, berharap bisa keluar, sehingga mungkin dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya di ujung terowongan ya, berharap mungkin ada orang yang menolongnya, membukakan pintu ya, sehingga dia akan lebih banyak berada di
kedua ujung ini, sehingga boleh jadi probabilitas di titik 0 dan probabilitas menemukan dia di sekitar titik L, sekitar ini akan lebih tinggi dibandingkan kita mencari dia di X2 dan X1, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan di sebelah kanan ini itu ada singa yang sedang tidur ya, katakan ada singa yang sedang tidur. Ada singa yang sedang tidur, mungkin probabilitas kita menemukan orang tersebut di P0 itu akan lebih besar ketimbang di PL, atau mungkin probabilitas dia berada di daerah dekat dengan L itu sangat-sangat kecil sekali. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya di daerah 0 ini. Tapi kalau misalkan singa ini adalah peliharaan dia dan jinak ya, mungkin dia akan lebih banyak menghabiskan waktu di sekitar singa ini, sehingga probabilitas menemukan dia di sekitar L itu akan lebih tinggi dibandingkan menemukan orang ini di daerah 0. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah contoh dari konsep probabilitas kontinu ya. Jadi, probabilitasnya itu bisa berubah tergantung dari nilai X-nya ya. Nah, X-nya. Dan sebenarnya kalau kita mencari berapa nilai probabilitas seseorang itu tepat berada di titik ini, itu akan sulit ya. Sulit, atau mungkin nilainya itu sangat kecil sekali sehingga tidak terlalu signifikan. Sebaliknya kita akan lebih banyak mendapatkan informasi kalau misalkan kita contohnya itu menanyakan berapa probabilitas menemukan orang tersebut ada di X sama dengan 0, antara X sama dengan 0 dan X sama dengan L/2, artinya di sebelah kiri ruang. Atau kalau kita ambil pendekatan yang berlawanan, itu adalah yang sebelah kanan ruang. Nah, yang jelas kalau misalnya kita bertanya berapa probabilitas orang ini berada di sebelah kiri ruang, berarti kita mengintegralkan ya dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L/2 ya. L/2 probabilitas tersebut berada dalam satu posisi X. Nah, ini kita integralkan dari X sama dengan 0 sampai dengan X L/2. Yang satu hal yang pasti, kalau kita mengintegralkan Px, probabilitas orang tersebut berada pada posisi X, kita integralkan dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L, yang berarti kita mencari dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L ya, kita mencari orang tersebut, maka nilai probabilitasnya pasti 1. Karena orang itu ada di dalam terowongan ini, dari X0 sampai XL. Jadi kalau kita mencari semua probabilitas yang memungkinkan dari X0 sampai dengan XL, maka nilainya adalah pasti 1. Dan ini disebut dengan kondisi normalisasi ya. Kondisi normalisasi, bahwa peluang itu memang kalau kita jumlahkan untuk semua nilai yang memungkinkan, untuk semua, maka nilainya harus sama dengan 1 atau pasti ya. Baik, kembali ke nilai rata-rata tadi. Jadi nilai rata-rata itu bisa diperoleh dari mengalihkan X, Px ya, kemudian dari minus tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Nah, dengan analogi yang sama ya, berarti X kuadrat itu bisa nilai rata-rata dari kuadrat suatu nilai X kuadrat, itu bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan X kuadrat ini dengan probabilitas munculnya nilai X yang kita integralkan dari minus tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Ingat, batas tak terhingga dan tak terhingga ini sebenarnya adalah formalitas. Artinya tergantung sistem ya. Kalau tadi sistem dalam terowongan, berarti X itu nilainya hanya 0 sampai dengan L. Tergantung dari sistemnya, apakah kita perlu menggunakan tak terhingga atau suatu nilai yang definite ya, itu tergantung dari sistemnya. Nah, kemudian untuk varian itu bisa kita peroleh dengan cara tadi ya, kita meletakkan definisi varian ya, yang berarti ini adalah nilai rata-rata ya, nilai rata-rata dari X kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan probabilitas ya, dan kita integralkan dari minus tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Nah, ini adalah bentuk nilai rata-rata apabila kita menggunakan distribusi peluang kontinu ya. Jadi yang perlu Anda ingat itu adalah bentuk-bentuk seperti ini. Maaf, tidak perlu dihafal ya. Artinya Anda perlu memahami bahwa nilai rata-rata itu untuk distribusi kontinu kita peroleh dengan cara seperti ini. Dan probabilitas itu juga kita peroleh dengan cara seperti ini. Baik, untuk materi mengenai probabilitas kontinu hanya ini saja.